Kekuatan di hanya dalam hadiratmu ku menyembah. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Melepaskanmu kau cahaya bagiku, mengisi sorry ketinggian terus gak bisa dapat tuh dari refnya aja Bang. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Ya itulah buka itu.
serahkan padamu, harapanku ada di dalam-Mu. Aku bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk jalan-jalan kami, haleluya, mengiringmu seumur hidup kami. Haleluya, Kau segalanya bagi kami. Tak akan pernah disesali mengiring Yesus dalam hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini Engkau terus membawa kami untuk mengikuti Engkau. Tak akan pernah sesali mengiring Yesus
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, sampai kami mendapatkan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami masuk kerajaan-Mu. Oh, mata kami tertuju padamu, Yesus. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya. Syukur, syukur bagimu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Setiap kali kami ada di hadirat-Mu, kami percaya Engkau yang terlebih dahulu menantikan kami. Ketika kami bersiap-siap ada di hadirat, Engkau sudah menyambut kami sesuai dengan kebenaran firman. Engkau mengetuk pintu hati kami, sehingga kami boleh mempersilahkan Engkau masuk, dan kami boleh makan bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami. Silahkan Tuhan, bagikan hikmat-Mu bagi kami. Terima kasih. Biarlah kiranya kami boleh makan dari hidup sendiri. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kau mengajari kami lewat persekutuan ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom semua. Shalom semua. Bagaimana kabarnya? Shalom. Pastikan semua sehat. Amin. Sehat rohani, alam materi, alam roh, sehat semua. Amin. Amin. Teman-teman yang di radio, shalom. Siapa saja kah di radio? Yang ada Mama Alexa saja ya. Nggak ada yang lain yang menyapa di radio. Mau menjadi misteri guest saja kah? Jangan mau jadi misteri guest terus ya. Sapa dong. Itu namanya bersekutu ya. Jadi kalaupun tak bisa di Zoom, boleh disapa gitu. Itu untuk menunjukkan kalau kita ikut dalam persekutuan ini. Ya. Kita bersekutu satu dengan yang lain, ya. Kita boleh memancarkan Kristus yang sudah bekerja di dalam kita, ya. Karena kita kan akan memulai satu, atau kita sedang gitu. Kan sebetulnya ketika Tuhan Yesus datang, Dia sudah memperkenalkan kerajaan sorga gitu. Ketika Tuhan Yesus datang yang pertama kali. Jadi dari situ sebetulnya sudah masuk kepada zaman kerajaan harusnya sih. Karena kan Dia perkenalkan kerajaan sorga itu seumpama katanya. Jadi mulailah ubah konsep ya tentang menuju sorga gitu. Karena kalau menuju sorga itu kan berarti kan harus mati dulu kan begitu. Sementara Tuhanlah kebangkitan dan hidup. Ya kan? Jadi harusnya kita ini sudah ada dalam kerajaan sorga. Dengan kita menaikkan doa Bapa kami, ya memang kerajaan Tuhan datang di muka bumi.
ya, surga dan bumi bertemu gitu, ya. Jadi harus ini saudara, pikiran kita itu harus diisi dengan yang seperti itu ya. Itu sebabnya saudara dunia ini berusaha dengan cerita-ceritanya, dengan penderitaannya untuk membuat kita itu teralih pikiran kita dari sorga ke bumi gitu. Jadi kita mesti mempersenjatai pikiran kita firman sampai alam pikiran kita ini saudara dikuasai oleh sorga, dikuasai oleh firman. Itulah yang membuat kita ini menjadi kuat alam pikiran kita dulu ya. Supaya kita boleh menikmati makanan yang segar dari Tuhan. Nah, orang-orang percaya yang masih tetap dengan kepercayaan yang lama, ya, dengan pola yang lama, itu benar-benar apa ya? Ya enggak punya lagi makanan, enggak punya lagi minuman yang segar. Orang-orang percaya tersebut yang mengatakan dirinya orang percaya itu ya. Jadi boleh dikatakan sama saja dengan agama lain. Tertinggal gitu. Tertinggal dalam arti menyembah Tuhan di masa lalu. Itu kita sudah ini ya berulang-ulang ya. Tertinggal sebetulnya. Walaupun mereka masih merasa bahwa mereka menyembah Tuhan Yesus. Masih menyembah Tuhan. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Bahkan dia dengan tegas bilang, iblislah yang jadi bapakmu. Jadi perkataan-perkataan Tuhan itu bukan hanya menggoncang ya. Jadi mereka hanya puas dengan rasa nyaman yang mereka miliki. Apalagi mereka sudah mendapatkan keuntungan dari posisi mereka gitu. Sebagai pemegang kunci kerajaan sorga gitu ya. Padahal mereka tidak pernah memasukinya. Bagaimana kehidupan di kerajaan sorga itu gitu. Nah, seperti itu jugalah orang-orang Kristen rata-rata, saudara. Jadi semua menunggu mati masuk sorga. Ya, menunggu mati masuk sorga. Sehingga tidak pernah memulai dalam kehidupan sorga itu. Gitu. Ada orang yang buat postingan begini. Kalau seseorang itu tidak mengenal Tuhan selama di bumi, nanti juga di sorga dia tidak akan mengenal Tuhan itu gitu, ketika dia berpapasan di sorga. Masuk akal juga ya. Dia bilang begitu. Tapi apakah orang tersebut mengenal Tuhan yang sesungguhnya seperti yang dia tulis itu? Ya, hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi orang bisa membuat satu quotes yang bagus gitu ya. Sepertinya ya betul gitu memang.
Tapi pengalaman membuktikan lain. Gitu. Karena begini, saudara. Tuhan itu tak bisa diprediksi. Saya dapat pengajaran tadi malam ya. Ajarannya begini, saudara. Semua kita ini memang sedang mengalami yang namanya kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Tergantung tingkat pengertian kita ya. Nah, ketika kita mendapatkan berita tentang kedatangan Tuhan, ya, kan dikatakan kan kilat memancar katanya. Jadi semua orang mendapatkan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Itulah namanya kita itu telah menerima kedatangan Tuhan. Kan dikatakan dalam Yohanes pasal 1 kan, barang siapa dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Oke? Tapi barang siapa yang menerima dia, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita sangat hafal ayat ini ketika kita pertama kali menerima Tuhan. Ya, kita kan menerima Tuhan itu kan sudah dalam bentuk roh ya. Dalam bentuk roh. Kita menerima dia. Kita percaya, kita ajar orang lain, di mana Allah itu? Di sini. Di mana Tuhan itu? Di hati kita. Kalau ditanya anak-anak sekolah minggu di mana? Di sorga katanya. Ya, sekali lagi di mana? Dengan pengertian yang sederhana itu, dulu ketika kita tanya kepada orang, kita yakinkan dia, atau kita tolong orang itu. Saya dulu ketika pengalaman meyakinkan orang seperti itu, banyak yang tertolong gitu. Apalagi kalau dia sakit ya. Banyak yang tertolong gitu. Sehingga orang itu bisa melihat realita daripada yang saya katakan. Istilahnya, orang itu nebeng sama iman saya. Lalu, kita katakan, dengerin ya, sekarang Tuhan itu ada di dalam hatimu. Nah, gitu kan? Nah, orang-orang yang mengalami kasih yang mula-mula juga pasti mengalami hal seperti itu. Ya, mereka mengalami dan mereka diteguhkan. Ya, nah, lalu seiring dengan perjalanan, ya, seiring dengan ketika mulai ada kesulitan, seiring dengan mereka sibuk dengan dunia ini, lalu saudara, perhatian mereka terpecah. Ya, terpecah antara Tuhan dengan dunia ini. Terpecah ya. Nah, saudara, sehingga walaupun orang itu masih mengatakan dia percaya sama Tuhan, Tuhan ada di dalam, namun pada kenyataannya orang ini punya keraguan-raguan, apalagi ketika menghadapi masalah. Teruji di situ. Ketika nggak punya uang, ketika lapar, ketika sakit, ketika dianiaya orang, ketika muncul pelajaran tentang akhir zaman, itu teralihkan.
Sehingga kepercayaan orang itu sebetulnya semu. Jadi nggak sinkron antara mulutnya dan hatinya. Dia selalu menguat-nguatkan hatinya. Jadi Tuhan yang di dalam itu tak bertumbuh. Apalagi kalau tidak punya pengertian. Ya, jadi tetap saja dia jadinya tak ada bedanya dengan orang Yahudi yang mempercayai Yahweh. Tak ada bedanya. Sama dengan orang-orang agama lain. Ya. Jadi jangan saudara katakan mereka berani bilang tidak beriman gitu. Sampai mati aku tak menerimanya katanya kan. Sekalipun orang itu masih hidup dalam dosa. Tapi kalau masalah iman, wah, sampai mati. Makanya kalau di kepercayaan lain, nyebut Pak, nyebut. Kalau orang Kristen, panggil nama Yesus Pak, panggil nama Yesus. Kalau sudah lagi panik kan? Ketika lagi panik saja, baru memanggil nama Tuhan. Apakah orang itu benar-benar mengenal Tuhan? Dan apakah Tuhan bertumbuh di dalam dia? Tentu saja tidak. Karena terbukti. Sehingga saudara, oleh karena dunia kekristenan dipenuhi dengan orang-orang yang seperti itu, jadi mereka menganggap kekristenan itu seperti itu. Apalagi semakin banyak. Apalagi para hamba Tuhan pun, yang sudah wah sekalipun, tetap seperti itu. Jadi karena merasa banyak sekali orang yang seperti itu, jadi mereka berpikir Tuhan pun memakluminya. Terciptalah dalam image orang-orang percaya ini, wah nanti pokoknya ya sudah Tuhan ampuni. Nanti tiba-tiba akan diubahkan lah. Tak pernah mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan. Ini masalah yang sangat serius, saudara. Sehingga tak pernah mengalami yang namanya kedatangan Tuhan sampai kapanpun. Jadi akhirnya, saudara, mereka hanya mendapati Tuhan yang datang kedua kali ketika Tuhan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Walaupun mereka terus mengkhotbahkan ayat itu, namun pada kenyataannya mereka berpikir mereka tidak ada di situ. Mereka pikir kalau mereka mengkhotbahkan Matius 7 ayat 21, lalu mereka tidak ada di situ. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Bahwa sebetulnya ya mereka termasuk orang-orang yang akan dienyahkan. Aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Sampai-sampai, saudara, orang-orang yang tidak bertumbuh ini dalam pengenalan dia akan Tuhan, dalam pengalamannya akan Tuhan yang hadir di dalam dia, gak merasakan peningkatan. Maka orang itu sekalipun dia bilang dia menyembah Tuhan, bisa menyanyikan, menangis, rasanya bisa menyembah dengan merasakan hadirat Tuhan, tapi tetap dalam hidupnya di dalam dosa, maka orang itu nggak bisa tetap tinggal dalam rumah. Kata Tuhan kan, Yohanes pasal 8, anaklah yang tetap tinggal dalam rumah.
Hamba nggak bisa terus tinggal dalam rumah. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, katanya kan? Jadi orang menganggap, mengimani, aku kan sudah percaya Tuhan. Sekali percaya Tuhan, maka diselamatkan. Mereka pegang terus itu, namun tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Tetap saja takut, tetap saja khawatir, tetap saja bimbang, tetap saja berbuat dosa. Tapi orang itu merasa Tuhan sudah mati untuk dia. Tuhan sudah mengampuni dosanya. Sampai separah itulah orang-orang yang ada di hyper grace. Itulah namanya iman yang buta. Itu hanya sampai di ketika orang yang di sebelah kanannya Tuhan Yesus itu, yang disalibkan di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Jadi, tanpa sadar orang-orang percaya ini, saudara, tanpa sadar mereka itu ketika berjumpa dengan Tuhan yang pertama, itu sama saja, ya di situ saja. Tak pernah melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan. Tak pernah yang namanya mengalami bagaimana anak itu memerdekakan mereka. Coba ya, buka Yohanes 8 itu kembali. Supaya ada landasannya ya. Yohanes 8 ayat 23. Oh, kita ke bawahnya ya. Ayat 30-an ya. Dari ayat 31 kan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau tetap dalam firman-Ku ya. Jadi sebetulnya kan ada satu peralihan ya. Dari perjanjian yang lama, dari zaman Taurat ke zaman anugerah. Tuhan Yesus itu tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Jadi, dengan orang mengikuti perkataannya. Namun kan pada waktu itu kan untuk murid-murid yang langsung mendengarkan dia. Jadi, orang sekarang menggantikan perkataan Tuhan yang dulu itu, dijadikannya ke sekarang. Memang betul, saudara. Firman Tuhan itu hidup. Ada. Ya, dengan mengikuti perkataan ini. Tetapi, sebetulnya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jadi, ini sebetulnya perkataan ini hidup. Ini untuk kedatangan Tuhan yang pertama. Namun memang polanya sama dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Kita masih tetap tinggal dalam firman-Nya. Ini hanya satu landasan. Atau satu apa ya? Satu pegangan kita. Namun kita nggak boleh hidup di sini.
Karena ini adalah kedatangan Tuhan yang pertama dulu. Kita sebetulnya tidak boleh kembali ke sini. Kita harus ada bisa mengenal Tuhan yang sama ini benar-benar hidup di masa yang sekarang. Jadi bukan yang dulu. Kalau saudara mengikuti Tuhan Yesus yang dulu ini, saudara bisa prediksi dia. Karena ada di dalam Alkitab. Karena ditulis. Karena para bapak-bapak gereja membuat ultimatum. Ditetapkanlah 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Ditetapkanlah itu menjadi kitab suci. Jadi ingat ya, ini kitab suci kita ini satu ketetapan. Masih banyak kitab-kitab yang lain yang tidak dimasukkan ke sini. Karena alasan, nanti Alkitabnya kebesaran. Dan memang pada waktu itu, mereka itu mencari surat-surat atau kitab-kitab yang tidak terlalu membingungkan gitu loh. Karena pada waktu itu pun mereka itu dalam kondisi tidak memahami semua. Jadi sebetulnya Alkitab kita ini pun sangat miskin sebetulnya. Walaupun dengan Alkitab kita ini banyak menolong karena firman Tuhan itu hidup. Namun inilah yang terjadi, orang-orang Kristen yang sekarang yang ada, mereka itu tidak dituntun oleh Tuhan. Mereka dituntun oleh siapa? Dituntun oleh Alkitab. Di mana mereka mengatakan bahwa Alkitab inilah penuntun hidup. Sehingga orang Kristen tidak pernah mengalami yang namanya dituntun oleh Tuhan itu sendiri. Itulah faktanya. Itulah yang membuat kekristenan sekarang itu rapuh sekali. Termasuk para hamba Tuhannya. Rapuh sekali. Karena hanya menelaah Alkitab. Sehingga mereka mahir sekali dalam menginterpretasi isi Alkitab. Itulah yang membuat mereka termasuk menginterpretasikan Tuhan. Sehingga selama ini, saudara, hamba Tuhan bukanlah hamba Tuhan. Tapi mereka itu tuannya Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Karena mereka bisa memprediksi Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Sesuai dengan yang ada di Alkitab. Tahukah saudara? Saudara tidak bisa memprediksi Tuhan. Kalau saudara bisa memprediksi Tuhan, berarti saudara lebih tinggi daripada Tuhan. Itulah yang selama ini mengajar orang-orang percaya. Sehingga orang percaya ini, walaupun ketika dia membaca Alkitab, di dalam Alkitab itu, kan ada tulisan tuh. Kalau saudara beli Alkitab, selalu ada tulisan di sana. Ada diselipin satu kertas kan? Berdoalah sebelum membaca Alkitab. Dengarkan pimpinan Tuhan. Orang itu nggak bisa. Selalu mereka itu menantikan atau mendengarkan para pengkhotbah menerangkan isi Alkitab itu. Oh, itu maksudnya ya. Seperti itulah saudara yang terjadi di dalam
kekristenan kita. Apakah rancangan Tuhan seperti itu? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Dia benar-benar mau menuntun kita sendiri. Itulah artinya kedatangan Tuhan. Jadi, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu kan dikatakan kan akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Oke? Memimpin kamu kepada kebenaran. Dia akan mengingatkan kamu apa yang kukatakan. Tapi sang kebenaran itu jadi memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Berarti membawa kita kepada sang kebenaran. Artinya kedatangan Tuhan yang kedua adalah kita itu sudah dibawa kepada kebenaran ini. Kita berjumpa dengan kebenaran itu sendiri. Dia datang menjadi manusia. Pertama ya, dia terbatas. Karena dia ada di luar. Oke? Dan di luar kan? Itu mereka. Mereka nggak percaya. Lalu dia bangkit. Lalu dia menampakkan diri. Waktu dia menampakkan diri, itu kan mereka nggak mengenal juga kan? Kecuali kalau disingkapkan. Dia memecah-mecahkan roti, barulah mereka percaya. Ada satu kisah, dia bilang begini. Mereka tidak berani bertanya, siapakah dia? Karena mereka tahu bahwa dia adalah anak manusia itu. Ketika sudah menampakkan diri itu, berarti kan sebetulnya ada keraguan-raguan, tapi karena dia melakukan memecah-mecahkan roti itu, percayalah mereka. Berarti sebetulnya pada waktu itu anak manusia itu sudah memakai rupa yang lain. Itulah yang membuat mereka ragu. Ya. Nah, jadi kan akhirnya kan dia naik ke surga. Dia naik ke surga, lalu dia bilang, lalu mereka itu bilang, sama seperti dia datang, seperti dia naik, dia akan datang, katanya kan. Lalu orang-orang yang sekarang interpretasikan lagi itu. Pokoknya Tuhan akan datang seperti itu. Apakah Tuhan yang bilang? Bukan. Mereka yang bilang. Makanya dari dulu orang percaya disesatkan oleh interpretasi mereka. Apalagi dengan adanya pengajaran akhir zaman. Tahukah saudara? Orang Kristen bukan dibawa kepada Tuhan, tetapi disesatkan. Tahukah artinya disesatkan? Tahu kenapa? Apa definisi sesat? Apa? Ada yang boleh kasih tahu saya apa definisi sesat yang sesungguhnya? Tidak tahu jalan pulang, Pak. Tidak tahu jalan pulang. Lalu apa yang terjadi kalau orang sesat? Hilang Akan berputar-putar di tempat. Berputar-putar di jalan itu. Aku sudah dari sini tadi. Balik lagi. Aku sudah dari sini tadi. Balik lagi. Aku sudah dari sini tadi. Nggak tahu. Itu banyak para pendaki itu kan tersesat ya. Itulah yang terjadi dengan orang-orang percaya, termasuk para pendeta. Selalu kembali ke, kalau nanti ini, kalau sudah datang bencana, selalu
Ayo bertobatlah, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Itu saja taunya, saudara. Ya, itu saja taunya. Karena apa? Tak punya terang yang menuntun mereka lagi. Bolak-balik itu terus. Jadi sebetulnya arti sesat adalah itu. Arti sesat itu bukanlah begini. Misalnya, ketika kita dibawa kepada pengertian yang baru, lalu orang-orang akan bilang, hati-hati loh, yang kalian ikuti itu sesat itu. Nggak gitu. Kalau orang mengatakan seperti itu, dia yang sesat. Karena dia tidak mau dibawa oleh Tuhan dalam perjalanan mengenal Dia. Jadi, semenjak kita itu menerima Tuhan, harusnya kita perjalanan mengalami bimbingan Tuhan, pimpinan Tuhan, sampai kita berjumpa dengan kebenaran. Saudara, Tuhan mengajar murid-muridnya, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa menjadi apa, saudara? Muridku, bukan murid kita. Banyak para hamba Tuhan membuat jemaatnya menjadi muridnya, bukan muridnya Tuhan. Sehingga orang ini berusaha menerangkan Tuhan kepada mereka. Padahal orang ini tidak pernah menjadi muridnya Tuhan. Itulah yang terjadi. Padahal saudara, lihat ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, lagi-lagi orang interpretasikan ini. Dengan apa? Kamu mesti banyak baca Alkitab. Disuruhlah kita ini baca Alkitab berulang-ulang. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Perjanjian Lama habis, lalu Perjanjian Baru, lalu ganti lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Dengan harapan bisa mengenal Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah para pendeta itu kurang baca Alkitab? Tidak. Bahkan mereka itu membahas sampai ke titik nolnya, ke titik ke komanya gitu. Sela pun itu dibahas sama mereka. Arti kata sela, arti kata salom, dibahas sedetail-detail. Pakai bahasa Toba, bahasa Mandarin, bahasa aslinya, semuanya. Terjemahan A, terjemahan B, terjemahan C. Sampai banyak sekali Alkitab ini punya terjemahan. Apakah orang itu mengenal Tuhan? Tidak. Terbukti. Di tengah keadaan pandemi sekarang. Tak punya Tuhan. Tak punya pegangan. Tak punya. Mereka hanya menjadikan Mazmur 91 menjadi ajimat. Dengan apa? Mengulang-ulang. Bukankah dukun mengulang-ulang mantranya? Seperti itulah yang terjadi dengan orang percaya atau para hamba Tuhan itu mengulang-ulang firman Tuhan.
memperkatakan firman Tuhan. Tak ada bedanya dengan dukun, saudara. Bedanya cuman jampi-jampinya itu firman Tuhan. Yang tertulis loh. Membuat semua menjadi ayat jampi-jampi. Termasuk doa Bapa kami. Ulang-ulang terus. Bahkan dulu kalau kita takut, kita taruh Alkitab di bawah bantal kan? Dengan harapan bisa tidur nyenyak. Ada yang pernah melakukan itu? Taruh Alkitab di sampingnya? Ada yang pernah melakukannya? Supaya bisa tidur nyenyak kan? Dilindungi. Lalu membuat perjamuan kudus jadi ajimat juga kan? Orang melakukan perjamuan kudus setiap hari kan? Atau mengatakan darah Yesus. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Atau apa? Air hidup. Cuci, 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 cuci. Cuci, 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 cuci. Sama saja. Atau apa? Injili nenek moyang. Itu kan yang terjadi kan? Bolak-balik di sini. Atau apa? Ketika orang dalam panik, doakan dia. Karena apa? Bisa memprediksi Tuhan. Tuhan tidak bisa diprediksi. Namun ada begitu banyak orang yang lancang memprediksi Tuhan. Dan banyak sekali memprediksi Tuhan. Dengan berani mengatakan, itu sesat. Padahal Tuhan sedang bekerja. Mereka sedang mengatakan pekerjaan Tuhan itu salah. Jadi saudara mesti punya satu keyakinan kalau Tuhan yang memimpin saudara atau Tuhan ada dalam saudara. Kalau saudara masih takut sesat, berarti kepercayaan saudara itu belum teguh. Kalau saudara ketika mendengarkan sesuatu lalu saudara ragu-ragu gitu ya. Waduh, jangan-jangan nanti sesat. Percayalah saudara. Nggak betul bahwa saudara percaya sama Tuhan. Tak betul. Jadi jangan menipu dirimu sendiri. Lebih baik saudara datang sama Tuhan. Belajarlah duduk di kakinya dan dengarkanlah suaranya. Ya, lihat ya. Kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat, selalu orang itu diajar membaca Alkitab. Lalu pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang tidak tahu membaca? Oh, bisa Alkitab audio. Sekarang kan baru ada Alkitab audio kan? Dulu bagaimana? Bagaimana jemaat mula-mula? Yang dulu belum ada kitab Alkitab. Kenapa mereka lebih kuat daripada kita? Kenapa kita yang punya Alkitab? Kenapa iman orang percaya sekarang rapuh sekali? Kita punya banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Namun apa yang mereka khotbahkan?
Jadi saudara, sudah ribuan tahun orang percaya itu minum di air yang keruh. Yang itu terus diambil-ambil terus-terus yang lama itu. Tak ada kehidupan di dalamnya. Betapa keruhnya tempat mereka mengambil air itu. Bahkan mungkin sudah mereka injak-injak. Itulah yang diberikan minum. Makanan mungkin yang sudah nggak tahu lagi busuknya bagaimana. Dipanasin berulang-ulang gitu loh. Makanan yang sudah beku, dimasak lagi. Itulah yang diberikan. Walaupun mereka bilang fresh from the oven. Atau minimal begini. Si hamba Tuhan itu dapat makanan, lalu dikunyah-kunyah, lalu diberikan kepada anaknya. Tapi karena dia masih bayi, dimakan terus sama dia kan? Tapi coba dibalik. Ketika orang tuanya yang kasih makanan ke anaknya sudah menjadi tua kan? Lalu anaknya ini memberikan makanan, dikunyah-kunyah, lalu diberikan kepada orang tuanya. Kan dulu kan mama kasih aku. Kayak gini, udah macam malah katanya. Geli sekali orang tuanya kan. Tapi dia baru ingat, dulu kan aku bikin seperti itu kepada anakku. Bayangkan saudara. Seperti itulah yang terjadi dalam dunia kekristenan. Manalah mungkin jemaatnya bisa mengenal Tuhan. Manalah mungkin jemaatnya bisa punya iman yang teguh kalau Pak Pendetanya pun ragu-ragu. Kalau Pak Pendetanya saja tidak yakin dengan kepercayaannya sama Tuhan. Macam mana mungkin? Gak mungkin, saudara. Itulah keadaan kekristenan rata-rata sampai dengan sekarang. Itulah yang menguasai. Tapi mereka bilang, wah Tuhan ada di sini. Mereka menciptakan hadirat Tuhan dengan lagu-lagu. Lagu-lagu mujizat masih ada. Lagu-lagu tentang Tuhan semua. Dibuai, saudara. Tapi tidak pernah mengalami Tuhan itu sendiri. Yang sesungguhnya. Sebetulnya mereka sedang menyembah berhala. Tetapi dengan nama berhalanya itu Yesus atau Allah Bapa, apa saja yang mereka sebut. Itulah keadaannya. Karena mereka tidak pernah masuk ke dalam pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya. Apa itu? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara, semua orang percaya ini menutupi dirinya yang masih terus berbuat dosa. Nggak pernah lepas dari dosa itu.
Tetapi karena mereka sudah disesatkan oleh perkataan, percayalah, Tuhan sudah mengampuni kamu. Makanya mereka menguatkan orang yang sudah mati, keluarganya. Pertandingannya sudah selesai. Siapa yang bilang pertandingannya sudah selesai? Dia mendapatkan mahkota kehidupan. Siapa bilang? Itu bukan Tuhan yang bilang. Itu hanya perkataan-perkataan yang menghiburkan. Tetapi, apakah Tuhan sudah mencapai apa yang dia rancangkan terhadap orang itu? Tidak. Itu sebabnya banyak orang ketika mendapatkan pengajaran tentang pengangkatan, yang ada di benaknya itu begini. Tiba-tiba akan dirubah. Menghilang gitu loh. Siapa bilang? Yang bilang itu siapa? Ya pendetanya, bukan Tuhan. Dengan prediksi mereka. Tahukah saudara? Setiap kali Tuhan berbicara, manusia kita ini disuntik oleh iblis untuk memprediksi perkataan Tuhan itu. Jadi saudara bisa lihat bahwa Parlin juga bisa saja memprediksi firman Tuhan. Jadi itulah yang digoncang dalam perjalanan kita. Termasuk saya sendiri. Saya akan melihat di mana dari ketika saya menerangkan kepada saudara. Apakah itu Parlin atau itu Tuhan? Dan kita semua ini sedang belajar. Makanya kita belajar. Semua. Makanya Paulus bilang, saya nggak menghakimi diri saya. Karena memang ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita, bukan pekerjaan Parlin. Makanya saya pun tak akan menghakimi diri saya. Tapi biarlah Tuhan yang menghakimi kita. Jadi ketika saya misalnya menjelaskan kepada saudara, kenapa saya berani mengatakan hamba Tuhan itu seolah-olah saya bukan hamba Tuhan, tidak begitu ya, tidak bisa. Saudara, itu sudah saya lupakan gitu. Jadi selalu saya sadar akan diri saya. Saya selalu harus memisahkan apakah itu Tuhan, apakah itu saya. Kalau tidak saudara, saya ini sama saja, kita ini sama saja dengan orang-orang kudus di masa yang lampau. Kenapa kita bisa menggenapi bahwa tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan? Karena sebetulnya kita melanjutkan hidup mereka. Jadi pengalaman mereka yang ada di Alkitab. Tak perlu kita membayangkan, oh kita itu harus seperti Paulus yang pergi kemana-mana. Nggak perlu. Itu pekerjaannya dia. Tak perlu saudara misalnya seperti Elia yang harus menurunkan hujan. Enggak. Iblis bisa menirunya dan membuat saudara seperti Elia. Tapi akhirnya saudara itu menjadi pemberontak. Itulah yang terjadi. Bahkan orang pengen menjadi seperti Tuhan Yesus. Tapi bukan pikiran dan perasaan Kristus. Tapi mereka membangkitkan orang mati, mengusir setan. Ya.
Karena Yesus pernah melakukan itu dulu, mereka mau meniru pekerjaan yang lama. Membuat mujizat. Mencari uang dari mujizat. Dengan mengatakan, dalam nama Yesus. Awal-awal masih diizinkan sama Tuhan. Tetapi saudara, itu sangat melanggar daripada pekerjaan Tuhan itu sendiri. Justru makin sulit. Makin sulit orang yang tetap masih bisa melakukan mujizat untuk ditolong. Sangat sulit. Jadi jangan menganggap orang itu sudah dekat kepada kerajaan surga. Tidak sama sekali. Mau mereka membagikan orang mati, memindahkan, sangat sulit orang itu ditolong. Makanya Tuhan bilang, kamu sudah jatuh. Kehilangan kasih yang mula-mula, alangkah dalamnya engkau telah jatuh. Sampai Tuhan menawarkan, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Makanya ketika saya lihat lagi kesaksiannya Benny Hinn itu tahun 2020, karena dia mengalami dibawa ke sorga itu. Dia gemetar di sana. Tapi tetap dari pernyataan dia tidak tahu. Dia hanya bilang, Tuhan sedang datang. Tuhan sedang datang. Tapi dia nggak tahu kalau Tuhan itu memang sudah datang. Dia nggak kenal. Tapi dia bilang intim dengan Tuhan loh. Intim dengan Tuhan itu bukan kayak gini. Oh, saya merasakan Tuhan. Bukan itu, saudara. Itu nggak mengenal Tuhan, saudara. Iblis pun bisa buat seperti itu. Dan dia membuat banyak sekali sensasi-sensasi. Dia memberikan banyak sekali penglihatan-penglihatan. Supaya makin sesatlah. Ya, percayalah saudara. Tuhan tidak bisa diprediksi. Bahkan iblis sendiri pun tidak tahu. Itulah yang dibuat dia dengan kedatangan Tuhan yang misteri. Kalau saudara nggak menanti-nantikan Tuhan terus, nggak rela dibongkar, nggak mengizinkan firman-Nya menghakimi saudara, saudara nggak akan kenal Tuhan yang sedang datang di rumah saudara. Dia yang sedang menuntun engkau, dia bawa engkau menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup saudara. Tahukah saudara? Ketika engkau berhadapan dengan orang yang menganiaya engkau, yang menghinamu, siapa saja. Itu sedang dia lihat responmu. Saudara jangan tunggu penganiayaan yang besar. Tapi dalam setiap perjalanan kita, buktikan apakah Tuhan itu benar-benar nyata di dalam saudara. Apa saja yang kita buat, dia lihat senyata diri saudara melihat itu semua. Itulah dia yang datang kedua kali
berinkarnasi di dalam saudara. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, saudara, disinilah saudara orang-orang pintar Alkitab. Karena mereka teliti semua apa itu kebenaran, apa itu ini. Mereka bolak-balik di situ. Bolak-balik. Mereka menyuruh semua orang harus sekolah Alkitab. Bahkan jemaatnya dianjurkan sekolah Alkitab. Tapi mereka terus bolak-balik di situ. Sampai ketika ada satu kesaksian di itu ya, di channel mereka itu ya, yang di Cina itu. Ketika dia coba mencari kebenaran, sampai dia pergi dari satu gereja ke gereja lain, dari sekolah Alkitab ke sekolah Alkitab yang lain, sampai dia tanya begini, Pak, bisakah kita mempelajari sesuatu tentang bagaimana sebetulnya Tuhan itu, gimana sih sebetulnya? Coba ceritakan kepada saya, bagaimana benar-benar Bapak yakin kalau Bapak sudah masuk surga? Cobalah jelaskan ke saya. Gimana sih? Karena dia itu saudara melihat bapaknya yang pendeta, waktu mati, gelisah sekali, takut sekali. Lalu dia melihat orang-orang yang sudah tua meninggal. Jadi dia itu sudah orang Kristen sejak dari lahir dan bapaknya pendeta. Tapi ketika akhir hidupnya, dia melihat nggak ada satu kepastian. Takut. Sehingga dia coba cari kemana-mana. Masa kita belajar ini saja, Pak? Lalu dia bilang begini. Si pemimpin sekolah Alkitab itu bilang begini. Sudahlah, belajarlah. Belajarlah terus. Lalu kita kalau kita nggak bicarakan ini, kita mau bicarakan apa lagi? Ini sekolah kita ini adalah kita punya gereja yang sangat besar di seluruh dunia, dia bilang. Kalau kamu habis sekolah di sini, kamu bisa kemana-mana bawa sertifikat. Kamu bisa buka sekolah, buka gereja. Dia bilang, saya tidak mau jadi pendeta. Karena yang mau dia temukan itu Tuhan. Puji Tuhan, dia bertemu dengan kebenaran orang-orang mereka itu yang ini. Dia benar-benar mengalami Tuhan itu sendiri. Saudara, bila anak itu benar-benar memerdekakan kamu. Jadi lihat, bukan pengetahuan Alkitab, bukan pengetahuan tentang kebenaran yang memerdekakan kita. Tapi anak itu yang benar-benar memerdekakan. Lihat ada dua fase ini. Dikatakan di atas itu, jika kamu tinggal tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Firman-Ku itu kan yang dia sampaikan toh. Amin. Itu firman ya. Pengajarannya lah. Perintahnya lah. Ya kan? Nasihatnya dia lah. Itu kan yang dia ingat gitu kan? Oke. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi itu kayak dibuat satu tingkatan. Jadi firman yang dikatakan itu seperti pengajaran, seperti perkataan.
Lalu dibuat kamu akan mengetahui kebenaran. Oke? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran ya. Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Oke? Semua kita ini belajar tentang kebenaran. Lalu banyak orang berpikir, kan kebenaran nih. Kan pengetahuan kan? Orang itu berpikir bahwa dia sudah mengenal Tuhan. Ini ada fasenya, saudara. Ada tingkatannya. Tingkatan dalam firman itu sendiri. Sampai orang mengalami yang namanya apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara, ada perjalanan dalam kita itu benar-benar dimerdekakan. Kan lihat ya, kalau di atas, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi di yang terakhir, anak itu benar-benar, kamu pun akan benar-benar merdeka. Ada tingkatannya ya, merdeka dan benar-benar merdeka. Itulah yang kita alami ketika dia itu benar-benar memerdekakan kita. Disitulah anak itu, firman yang dalam kita. Disitulah dia benar-benar menjelma menjadi daging kita. Disinilah kita sampai bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang saya katakan. Saudara benar-benar seperti ada di hadapan Tuhan ketika dia berfirman kepada saudara sendiri. Inilah yang mau saya ceritakan kepada saudara dari panjang. Dan saudara mesti mengalami hal yang sama. Nggak bisa saudara dengan pengertian saya yang saya sampaikan kepada saudara. Nggak boleh itu saudara. Saudara mesti mengalami hal yang sama. Saudara akan tahu jelas nanti saudara. Dari sinilah terbentuk yang namanya roh takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi bukan seperti yang pelajaran kemarin waktu Pak Andreas. Kita memiliki 7 roh Allah. Lalu ada yang bilang kita mesti, dia bilang juga kita dilahir barukan yang 7 roh Allah yang dalam kita. Enggak, saudara. Itu permukaan saja. Jadi pengalaman kita, jadi selama ini saudara, kekristenan itu menjadi mistis. Apalagi kalau kita itu ketika kita ada di yang lama. Kita selalu membayangkan Tuhan itu sampai timbul dalam bayangan orang. Makanya ada, oh aku melihat Bapak di sana. Bapak lagi datang tuh. Si Babe datang tuh katanya. Tahukah saudara? Itu semua tipuan daripada si jahat. Memenjarakan orang itu di situ. Namun apakah orang itu dalam kehidupannya memiliki takut akan Tuhan? Survei membuktikan. Nggak usah kita lihat yang lain. Guru kita sendiri. Apakah orang itu benar-benar mengalami Tuhan itu sendiri? Saya mau katakan sama saudara. Tidak. Termasuk guru kita. Walaupun dia bilang dia chatting dengan Bapak. Saya mau bilang sama saudara. Tak benar-benar dia mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Ini Tuhan bilang loh.
Nggak benar-benar yang namanya anak itu benar-benar memerdekakan. Kalau benar-benar anak itu memerdekakan, tahukah saudara? Ada satu kegentaran. Takut akan Tuhan. Bahkan saudara. Tahukah saudara? Saya berani ngajar saudara, saudara berpikir dengan sekarang ini saudara. Jangan saudara berpikir saya berani ngajarin saudara. Jangan saudara pikir, wow, kayak gimana gitu ya. Hanya karena begini saudara. Hanya karena saya ikut juga mau mendengarkan dia mengajar kita. Karena dengan buka mulut inilah kita dengarkan firman. Karena untuk kita benar-benar mengalami anak itu memerdekakan kita, saudara. Itulah perjalanan kita setiap hari. Karena kita tidak tahu sedalam apa si jahat itu sudah bercokol di dalam kita. Kita nggak tahu. Hanya anak yang bisa memerdekakan kita. Jadi ketika kita dalam perjalanan ini, jangan atur Tuhan. Dalam kondisi yang sekarang, jangan atur Tuhan. Si iblis akan buat kita itu mengatakan, kurangi Tuhan. Dia akan menggoda kita selalu. Kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Tetapi, puncak yang diinginkan Bapa dari anak apa? Kepadamu, kuserahkan nyawaku. Kita mengalami fase yang sama. Makanya dia hakimi kita. Jangan alergi dengan penghakiman. Kalau dia pakai mulut ini, saudara, ketika misalnya mengatakan sesuatu, jangan tersandung dengan parlingnya. Saudara, kalau ada orang yang mengatakan kepada saudara, ada saudara dengarkan sendiri secara live begini, itu anugerah. Tapi bagaimana saya benar-benar dihakimi dengan suara yang tidak saya dengar secara audible, tapi benar-benar merasa tertemplak. Saudara, sekali lagi saya bilang, Tuhan tidak datang secara supranatural di kamar saya. Tidak. Istri saya melihat saya biasa. Misalnya berdoa. Dia biasa. Nggak ada hal-hal yang aneh. Biasa saja. Tapi istri saya nggak bisa tahu apa yang sedang terjadi di dalam saya. Karena itu tempat yang sangat rahasia sekali. Pengalaman seperti inilah yang akan kita alami atau sedang kita alami secara pribadi. Sampai perhatikan dulu. Semua yang kita anggap kita punya kebenaran, itu benar-benar, saudara, kita harus berani membuangnya. Itulah yang membuat kita bisa mengalami anak yang benar-benar memerdekakan kita.
selama kita pegang. Jadi saya bilang sama saudara. Jadi ketika ini mendengarkan, kita mendengarkan sekarang. Itu dalam perjalanan berikutnya, saudara. Ada pelajaran yang baru. Yang nampaknya, yang baru kita tahu. Rasanya gimana luar biasa. Kita dibawa kepada pengertian yang baru. Supaya apa? Tuhan tak bisa diprediksi. Saudara, saya mau kasih tahu rahasia. Kalau ketika saudara mendengarkan kebenaran, lalu saudara bisa menyimpulkan Tuhan, kita sedang tertinggal, kita sedang tertipu. Kita harus berani berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, mengatakan ini mudah. Tapi naturalnya manusia suka di tempat yang nyaman baginya, yang sudah biasa. Makanya Tuhan menuntun bangsa Israel. Mereka berkemah, lalu siap bongkar kemah. Pasang lagi kemah. Itulah perjalanan kita. Semua kita dipanggil untuk duduk di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Siapa yang ada di samping kanan atau kirinya Tuhan Yesus, hanya Bapa yang menentukan. Dia pun tidak bisa. Karena dia di bumi waktu itu. Hanya Bapa. Dia membedakan dirinya dengan Bapa. Walaupun dia katakan aku satu dengan Bapa. Tapi dalam hal itu, Allahnya itu di atas segalanya. Dia tahu posisinya. Sehingga walaupun dia dalam rupa Allah, kesetaraan dengan Allah, dia tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tahukah saudara? Untuk posisi itu, semua kita dikasih kesempatan. Ya. Dan karena dikasih kesempatan itulah, semua kita ini dalam setiap generasi, tahukah saudara? Itu menjadi sesuatu yang sangat unik bagi dia. Itulah yang sangat memuaskan hati. Jadi semua kita yang ada di sini masih punya kesempatan memuaskan hatinya Allah. Karena dia sedang melihat dirinya di dalam kita. Penghormatan kita akan kesempatan yang dia berikan. Ketika kita menerima talenta itu. Menerima dia sebetulnya. Sekarang saudara, tergantung kita. Apakah kita mau terus? Apakah kita berani berkata, kepadamu kuserahkan nyawaku. Orang yang rela kehilangan nyawa akan mendapatkan nyawanya kembali. Amin, saudara. Mari saudara, dalam perjalanan kita ini, saudara. Perjalanan kita yang panjang ini. Disinilah kita melihat bagaimana Tuhan itu benar-benar berinkarnasi di dalam firman. Saya berdoa, saudara akan punya, ya bisa cerita gitu. Makanya kadang saya tanya gitu ya. Dengan tujuan ini. Maka saudara sudah mengalaminya. Sehingga terus kita maju dalam persekutuan ini. Karena begini saudara. Ada begitu banyak orang di luar sana. Seperti yang saya katakan sama saudara. Pendeta sekelas yang tinggi sekalipun. Ketika diperhadapkan dengan sesuatu seperti COVID saja pun. Itu bisa gentar gitu.
Padahal punya banyak firman Tuhan, punya pengalaman tentang Tuhan, punya jemaat yang banyak. Apalagi jemaat. Berarti apa, saudara? Orang-orang seperti saudara itu langka. Ya dong, saudara yang sudah setia mendengarkan selama ini, berarti kan punya kesempatan yang sangat besar ya, untuk boleh mengalami pekerjaan Tuhan. Amin. Bayangkan saudara mendengarkan setiap hari, saudara. Masa saudara nggak dibersihkan? Tuhan aja bilang selama 3 itu kamu sudah bersih kok katanya. Padahal pada kenyataannya kan, kalau kita lihat dari ini kan nggak bersih. Tapi Tuhan bilang kamu sudah bersih. Itulah saudara firman Tuhan. Perkataannya kamu sudah bersih. Itu firman Tuhan. Saudara, kita ini semua orang-orang yang beruntung. Anugerah Tuhan. Hargai itu. Percayalah saudara. Apa yang saudara dengar selama ini sudah membersihkan kita semua. Membersihkan terus. Membersihkan terus. Sampai tercipta satu pola pikir yang baru. Paradigma yang baru. Yang berbeda dengan dunia ini. Dan saudara akan dipakai juga lewat pengalaman saudara. Membawa orang-orang itu kepada kebenaran. Dengan cerita tentang pengalaman hidup saudara. Menolong orang-orang yang lagi panik itu saudara. Walaupun tetap memang pekerjaan Roh Kudus juga. Tapi dengan pencerahan yang saudara alami, saudara akan mencerahkan juga. Selama ini, orang buta menuntun orang buta. Tapi tidak begitu lagi sekarang. Saudara tidak buta lagi. Saudara sudah melihat Tuhan itu sendiri. Dan saudara mengalami Tuhan itu menuntun hidup saudara. Saya yakin sekali saudara. Baik, puji Tuhan saudara, sudah lewat 13. Nanti malam kita lanjutin. Oke? Siapa yang mau doa sekarang? Pak Dedi ya. Ayo silakan Pak Dedi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat inkarnasi-Mu di dalam diri kami. Terima kasih karena hari demi hari Engkau terus mengisi kami dengan hidup-Mu yang berlimpah-limpah. Sehingga kami boleh mengalami kemanunggalan dengan-Mu. Kami percaya setiap hari kami boleh lebih mengenal-Mu lebih dalam lagi. Sehingga benar-benar kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu di muka bumi ini. Dan bahkan bagi segala makhluk. Karena memang sudah saatnya anak-anak Allah dinyatakan untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami memberkati hari ini. Kami percaya hari ini akan jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan kami boleh semakin hari, semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan.